Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GOC level 5. Kali ini kita akan bahas hukum dasar kimia yang terakhir ya, yang akan jelaskan untuk kalian, yaitu hukum Avogadro. Oke, silahkan perhatikan, dan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Yang sering bertanya saya berikan nilai plus. Oke. Jadi gini, Avogadro ini menyatakan bahwa pada suhu itu lambangnya T ya, dan tekanan lambangnya P tetap ya atau sama. Oke, tetap atau sama. Oke, yang pertama, semua gas yang volumenya sama memiliki jumlah partikel yang sama pula. Jadi kalau volumenya sama, partikelnya sama pada suhu dan tekanan tetap. Oke. Yang kedua, perbandingan jumlah partikel itu sama dengan perbandingan koefisien gas yang terlibat dalam reaksi. Nah, ini kalau kita reaksikan nanti saya kasih contohnya ya. Oke. Jika volume ini kita lambangkan dengan V besar ya, dan jumlah partikel kita lambangkan dengan N besar. Oke, N besar, maka kita bisa dapatkan persamaan V1 dibagi N1, itu sama dengan V2 dibagi N2. Nah, ini persamaannya. Oke, persamaan dari hukum Avogadro ini ya. Oke. Selanjutnya, Avogadro itu menyatakan bahwa 1 mol zat. Nah, ini kalian belum mengenal mol. Nah, ini pertama kali kalian mengenal mol. Mol itu apa? Nanti di materi selanjutnya akan saya jelaskan ya. Nah, ini yang sekarang kalian tahu, mol itu adalah satuan dari suatu senyawa atau jumlah suatu senyawa kayak gitu ya. Oke. Memiliki jumlah partikel ya, ini jumlah partikelnya sebanyak, setiap 1 mol zat, itu zat apapun itu ya, setiap 1 molnya itu katanya ya memiliki 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Banyak banget ya, padahal cuma 1 mol gitu kan ya. Ya, emang banyak banget gitu kan ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya perhatikan gambar ini ya. Nah, jadi maksud si Avogadro menyatakan bahwa setiap unsur atau senyawa gas pada P dan T tetap tadi ya, pada P dan T tetap itu memiliki jumlah partikel yang sama. Kita perhatikan di sini kita punya ada hidrogen atau gas H2 ya, 1 mol. Oke. Yang balon yang kuning ini di dalamnya kita isi oksigen 1 mol juga ya. Dan balon yang biru itu kita isi 1 mol karbon dioksida. Oke. Ternyata setelah kita perhatikan ya, jumlah molekulnya itu sama ya. Jumlah molekul atau partikel yang ada di dalam gas 1 mol H2, gas 1 mol O2, dan gas 1 mol CO2 pada P dan T tetap itu jumlahnya sama. Kayak gitu. Padahal berat balon-balon ini ya, ketiga balon ini itu berbeda. Nah, berat yang dimaksud ini adalah massa molar suatu senyawa. Oke. Ya, jadi kayak gini ya. Jadi berat balon ungu, kuning, dan biru ini berbeda-beda kayak gitu. Oke. Tapi jumlah partikelnya sama seperti itu. Nah,
ibaratnya kalian punya apa ya, barang berbeda tapi isinya jumlahnya sama kayak gitu ya. Nah kayak gitu, itu ibaratnya seperti itu. Oke. Nah selanjutnya, nah bagaimana jika kita reaksikan gas-gas tersebut ya. Nah pertama misalkan ya, saya punya N2 gas. Nah ini N2 nitrogen gas ditambah dengan hidrogen gas menjadikan amonia. Ini amonia ya, NH3 itu amonia. Oke. Nah semuanya gas. Nah kalau kita perhatikan, ingat, kalau kalian diberi persamaan reaksi, selalu cek reaksi itu setara atau belum. Nah ini reaksinya sudah setara, lihat ya, kita cek N2, ini berarti nitrogennya 2, di sini nitrogennya juga 2, 2N ya. H-nya di sini 6, di sini pun 6, 2 kali 3 ya, kayak gitu, berarti ini udah setara. Nah apa yang kita dapatkan dari persamaan reaksi menurut hukum Avogadro ya, kita balik lagi sini, kata si Avogadro ini, semua gas yang kedua ya, perbandingan jumlah partikel itu sama dengan perbandingan koefisien gas-gas yang terlibat dalam reaksi. Koefisiennya. Oke. Berarti kalau kita perhatikan di sini koefisiennya 1. Di sini koefisiennya 3 dan di sini untuk NH3 koefisiennya 2. Jadi jika kita punya di sini misalkan kita bisa artikan di sini, misalkan ini 1 liter, ini 3 liter, ini 2 liter kayak gitu. Kalau di sini 1 liter, berarti di sini 3 liter, di sini 2 liter perbandingannya. Berarti kalau di sini 1 molekul atau partikel ya, molekul, di sini juga berarti 3 molekul. Oke. Dan di sini 2 molekul. Oke, ini saya kasih contoh 1 ya di sini ya. Oke. Bagaimana kalau di sini ternyata nitrogennya itu 2 liter. Nah, 2 liter. Berarti di sini ya, kita bisa mencari volume hidrogen ya dengan perbandingan koefisiennya. Tadi yang dikatakan si Avogadro itu ya. Jadi 3:1. Nah, 3 itu dari mana? 3 itu koefisien hidrogen banding koefisien nitrogen. Ingat, koefisien yang ditanyakan, ini kan yang ditanyakannya hidrogen ya, selalu di atas ya. Oke, 3:1. Oke, dikali, nah volume yang diketahuinya yaitu 2 liter. Oke. Jadi kalau kita misalkan yang ditanyakannya itu ya sama dengan kalau saya rinci itu, berarti kan koef yang ditanya, koef dibagi koef diketahui gitu kan ya, dikali boleh lah kalau misalkan yang ditanyakannya volume, itu volume yang diketahui. Oke, boleh kayak gitu ya. Nah jadi 3/1 dikali 2 yaitu 6 liter kayak gitu. Oke, 3 kalinya kayak gitu ya. Oke, sedangkan yang di sini berapa? Kalau si N2 nya 2 liter, berarti kalau di sini 2 liter ya nitrogennya, berarti NH3 nya itu, nah karena kita sudah dapat nilai dari H2 dan N2, kita bisa gunakan perbandingannya dengan H2 atau N2 ya. Oke, nah ini karena N2 itu 1, jadi lebih mudah nanti kita menghitungnya. Oke,
kita gunakan dengan yang N2. Berarti koef yang ditanyakan itu NH3, yang kita cari 2 per yang diketahuinya 1 dikali 2, berarti 4 liter. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum Avogadro. Oke. Jadi kalau kalian mengetahui salah satu jumlah molekul atau volume dari ketiga senyawa yang dalam reaksi ini, nah kita dapat volume dan molekul semuanya kayak gitu dengan bantuan perbandingan koefisien. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh ya yang lebih kompleks. Nah, pada suatu tabung 5 liter terdapat 4 kali 10 pangkat 22 molekul gas karbon dioksida. Berapakah jumlah molekul gas nitrogen dalam tabung yang bervolume 4 liter jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Jadi kalau misalkan kita bagi 2, nah di sini kan ada zat yang pertama atau senyawa pertama itu ada karbon dioksida ya, atau lambangnya itu CO2 kayak gitu. Sedangkan di sini ada nitrogen atau N2. Oke. Pertama kita cek yang CO2, terdapat 5 liter katanya ya. Dalam 5 liter itu ada 4 kali 10 pangkat 22 molekul. Nah, berarti pertama kita tahu volume dari CO2 itu 5 liter, dan karena ini molekul satuannya ya, berarti ini atau jumlah partikel, nah itu sama aja ya, N dari CO2. Oke. N besar adalah 4 kali 10 pangkat 22, ini 22 ya. Oke. Lanjut, berapakah jumlah molekul gas nitrogen dalam tabung yang bervolume 4 liter? Nah, ini 4 liter ya. Berarti volumenya 4 liter. Oke. Ingat persamaan yang saya kenalkan tadi di awal. Kita punya ya V1 per N1 sama dengan V2 per N2 kayak gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah N dari nitrogen ya, berapa kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita ini ibaratkan ini zat 1, ini zat 2 gitu kan ya. Nah, berarti kita bisa masukkan ke persamaan ini. Oke. Jadi kayak gini. V1 nya misalkan untuk CO2 ya 5. Oke. Dibagi N1 nya berapa? 4 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 22. Oke. Sama dengan V2 nya 4 ya dibagi N2 yang kita tanyakan. Oke. Nah, maka N2 adalah N2 adalah 4 ya kali 4/5 sorry ya, 4/5 dikali 4 kali 10 pangkat 22. Oke, 4/5 dikali 4 kali 10 pangkat 22 yaitu, nah, saya pindah ke sini ya. Oke. Jadi N2 nya itu adalah, nah ini 0,8 kali 4 kali 10 pangkat min 22. Oke, ini 22 ya. Oke. Berarti N2 nya berapa ini? Nah, ini bisa kita tuliskan 32 kali 10 pangkat pangkat 21. Oke. Kayak gitu.
jadi jumlah partikel siapa nitrogennya itu adalah segini, kayak gitu ya. Oke, nah itu untuk nomor 1. Nomor 2, suatu hidrokarbon dibakar sempurna dengan 15 liter gas oksigen dan dihasilkan 10 liter gas karbon dioksida. Tentukan rumus molekul senyawa hidrokarbon tersebut. Ini saya lupa kasih keterangan pada P dan T yang tetap. Oke, tetap. Nah, karena di sini ada kata-kata hidrokarbon dibakar, berarti ini direaksikan ya. Berarti kita harus buat persamaan reaksinya dulu. Oke, persamaan reaksinya itu berarti kan hidrokarbonnya belum kita ketahui, kita tulis CXHY. Nah, dibakar ya. Oke. Dibakar dengan 15 liter. Oke, ini bukan menghasilkan ya. Sorry. Ini dibakar dengan, maksudnya itu ya. Dengan 15 liter gas, 15 liter gas oksigen dan dihasilkan 10 liter gas karbon dioksida. Oke. Nah, ditambah oksigen, oke, menjadi CO2, oke, dan air H2O. Oke, ini gas semua ya fasanya ya. Oke. Karena kalau kalian masih ingat perbandingan koefisien itu tadi kan ya di awal itu sama dengan perbandingan gas, perbandingan volumenya. Oke, berarti di sini O2 itu karena 15 liter, di sini kita tulis 15 koefisiennya. Oke, sedangkan CO2-nya itu adalah 10 liter, berarti kita bisa tulis di sini 10 liter kayak gitu ya. Oke, nah kita ingin tahu rumus molekul si CXHY ini. Bagaimana caranya? Ingat hukum kekekalan massa dari Lavoisier, jumlah unsur di sebelah kiri ya itu harus sama dengan jumlah unsur di sebelah kanan, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ada 10, nah kita ingin C-nya ya. Nah, C-nya berapa atau jumlah X-nya atau nilai X-nya berapa? Di sini ada 10C, di yang lain nggak ada lagi C kan? Oke, berarti di si X ini itu adalah 10. Oke, jumlahnya 10. Oh, kita udah tahu C-nya ada 10. Oke. Terus bagaimana cara mengetahui H-nya? HY-nya ya, nilai Y-nya ini ya. Sebelum kita mencari tahu nilai Y, kita ibaratkan di sini tuh A ya. Oke, kita koefisiennya kita sebut A lah ya, itu ya untuk H2O. Oke, karena kita butuh H-nya di sini ya. Oke, sedangkan H2O koefisien ini tidak hanya terikat oleh H tapi dengan O juga. Berarti kita harus cari tahu dulu O-nya, jumlah O-nya berapa. Oke, jumlah O, oke, di sebelah kiri itu ada 15 kali 2. Nah, ini kan 15 kali 2. Berarti kan 15 kali 2. Oke. Itu harus sama dengan jumlah O yang di sebelah kanan. Ini kan jumlah O di sebelah kanan itu ada 2 senyawa yang memiliki O. Yang pertama CO2, yang kedua H2O. Berarti kita harus jumlahkan mereka ya. Oke, 10 O2. Nah, berarti kan 10 dikali 2. Oke, berarti ini 20. Oke, ditambah H2O. Ini kita nggak tahu kan ya, kita tulis A saja kayak gitu. O nya 1 kan di sini ya jumlahnya, berarti H kali 1A. Berarti nilai A nya berapa? 30, 20. Berarti A nya tambah A, berarti A nya sama dengan
30 dikurangi 20 yaitu 10. Oke, karena A-nya sudah didapat, kita sudah dapat A-nya. Oke, berarti ini 10H2O. Oke, 10H2O. Berarti kita bisa tahu bahwa Y di sini adalah 10 kali 2, 20. Berarti Y-nya itu 20 jumlahnya. Kayak gitu. Ingat kan? Ini di sini harus sama, di sini 20, berarti di kanan juga harus 20. Maka rumus molekulnya itu adalah C-nya 10, H-nya 20. C10H20. Ini rumus molekul seperti itu ya. Oke, silahkan jika ingin ada yang tanyakan. Oke, kalau belum mengerti tonton lagi videonya. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 3. Di sini diketahui persamaan reaksi berikut. Nah, ini belum setara ya. Nah, 3H8 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Oke, semuanya gas. Jika terdapat 4 kali 10 pangkat 5 molekul C3H8 yang terbakar sempurna dengan oksigen, tentukan jumlah atom pada molekul O2, molekul CO2, dan molekul H2O. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat reaksi yang setara. Nah, di sini ada C3H8 ditambah O2, oke, menjadi CO2 dan H2O. Oke. Di sini C-nya ada 3. Ingat hukum kekekalan massa, unsur yang di sebelah kanan harus sama dengan unsur yang sebelah kiri. C-nya 3, di sini ada baru 1, berarti kita kali 3 yang di sini. Oke. Oke, di sini hanya 8. Di sini baru ada 2, berarti ini kali 4 nih. O-nya di sini baru ada 2, di sini 3 kali 2 6 ya. Di sini 4 kali 1 4 ya. Berarti jumlah semuanya 10. Oke, supaya 2O yang ini jadi 10, berarti kita kali 5. Oke. Kayak gitu ya. Sudah setara ini ya. Oke. Masih ingat dengan yang hukum kekekalan massa tadi yang sebelumnya? Bukan hukum kekekalan massa, yang Avogadro, yang persamaan yang amonia yang sebelumnya ya. Oke. Ini sama pengerjaannya. Jika terdapat 4 kali 10 pangkat 5 molekul C3H8, berarti ini kan ada 4 kali 10 pangkat 5 ya molekul C3H8. Oke. Maka kita bisa mencari molekul O2, CO2 dan H2O dengan membandingkan koefisiennya. Nah, saya ingatkan ya, C3H8 punya 1 koefisiennya, O2 5, dan CO2 itu 3, sedangkan H2O 4. Ingat, koefisien ini sangat bermanfaat untuk mencari tahu molekul dari O2, CO2, dan H2O pada P dan T yang tetap. Oke, saya belum kasih tanda di sini P dan T tetap. Oke. Caranya gimana? Caranya seperti tadi contoh yang reaksi amonia tadi yang di awal. Oke, kita bandingkan. Oke. Koefisiennya. Jika kita ingin mencari jumlah atom pada molekul O2, nah ini kita cari NO2 nya dulu ya, atau jumlah partikel, jumlah molekul, bolehlah. Itu sama dengan 5 banding 1 dikali 4 kali 10 pangkat 5, kayak gitu. Berarti kan 5 kali 4 berapa? 20. Berarti kan 2
Oke, 20 kali 10 pangkat 5. Oke. Atau kita bisa tulis juga, oke, 2 kali 10 pangkat 6, kayak gitu ya. Nah, ini 6 ya. Nah, selanjutnya ini kan untuk O2 yang ditanya itu jumlah atom. 1 O2 itu ada 2 atom, berarti kita tinggal kali 2. 2 kali 2 kali 10 pangkat 6. Berarti ini ada 4 kali 10 pangkat 6. Nah, ini jumlah atom pada molekul O2. Sedangkan jumlah atom pada molekul CO2 kita bisa cari dengan koefisien CO2 atau koefisien yang ditanyakan 3 banding 1. Oke, dikali 4 kali 10 pangkat 5, atau 4 kali 3 berapa? 12. 12 kali 10 pangkat 5. Oke, berarti ini berapa? 24, atau kita bisa langsung 24. Jumlah CO2-nya, jumlah atom pada CO2 itu berapa? Ada C, ada O2, berarti 3 kan ya? Berarti 3 kali 12 kali 10 pangkat 5, kayak gitu ya. Nah, berarti ini berapa? Ada 36 ya. Oke. Atau kita bisa tulis 3,6 kali 10 pangkat 6, kayak gitu, biar sama dengan yang NO2 pangkatnya ya. Oke. Terus untuk jumlah atom molekul H2O, oke, kita bisa cari 4/1 dikali 4 kali 10 pangkat 5. Berarti ini berapa? 16 ya. 16 kali 10 pangkat 5. Oke. Atau di sini H2O itu 3 juga ya, ada H-nya 2, O-nya 1. Berarti jumlah atom pada molekul H2O itu adalah 3 kali berapa ini? 16 kali 10 pangkat 5. Berarti ini 42, atau kita tulis 42, salah, bukan, 4,8 ya. 4,8 kali 10 pangkat 6, kayak gitu ya. Atom. Oke, ini atom satuannya ya. Ini atom, yang di atas itu molekul, yang ini atom. Oke. Ingat yang ininya, pengalinya ya. Kita hitung jumlahnya. Di sini ada 3 atom, yaitu 2O dan 1C. Ini 2O saja. Ini 2H dan 1O. Oke. Kayak gitu. Silahkan kerjakan latihan soalnya. Jika ada yang ingin tanyakan, jangan malu-malu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.